Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Kita melanjutkan kajian-kajian kitab Risalatul Mu'awanah lil Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahumullahu ta'ala. Dan kita di pembahasan nasihat beliau untuk kita berpegangan dengan bil kitabi was sunnah, untuk kita selalu berpegangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal i'tisamu bihima, dan betul-betul kita melindungi diri kita dengan Quran dan hadis. Dalam arti ketika ada satu perkara, mau itu perkara agama, perkara dunia, apa saja, ketika itu bertentangan dengan syariat atau Quran dan hadis dalam hal ini, maka kita menjauhinya. Jangan pernah mendekatinya, jangan pernah melakukannya dengan alasan apapun. Nah, kemudian bahkan Nabi juga bersabda, usikum bima ini i'tasamtum bihi lan tadillu abada. Kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat lain, kitabullah wa itrati. Nabi bersabda, aku mewasiatkan kepada kalian, apabila kalian berpegangan dengannya, wasiat ini, lan tadillu, tidak bakalan. Lan, kata-kata lan itu berarti tidak bakalan, tidak akan pernah tadillu, sesat abada selamanya, yaitu kitabullah wa sunnati. Dalam riwayat lain, kitabullah wa itrati, dan keturunanku, kata Nabi. Kemudian dikatakan, fa inna sirraka an takuna 'alal huda salikan lil mahajjatil bayda allati la 'iwaja fiha wala amatta wala amatan. Dikatakan oleh Habib Abdul Haddad, sesungguhnya jalanmu ini untuk menjadikan petunjuk kebenaran itu sudah jelas, terang, lurus, yang sama sekali tidak diragukan, yaitu Quran dan Sunnah ini tadi. Maka fa'arid jami' niyatika wa akhlaqika wa amalika wa aqwalika 'alal kitabi wa sunnah. Barometernya seluruh niat kita, maksud dan tujuan kita ketika kita mau melakukan amal apa saja, kemudian akhlak kita, kemudian amal-amal kita, kemudian pembicaraan kita, semuanya jadikan fa'arid jami'a niyatika wa akhlaqika wa amalika wa aqwalika 'alal kitabi wa sunnah. Barometernya adalah Quran dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barometer. Jadi kalau misalnya ada orang, anggaplah dia itu ada broadcast, kan sama sekarang kan banyak broadcast gitu kan. Ada broadcast tentang masalah hukum sesuatu, misalkan hukum ini, atau misalkan melakukan amal ini, amal itu. Barometernya Quran dan hadis. Barometernya itu. Nah, ketika kita mau melakukan sesuatu perbuatan dan kita tidak tahu hukum, maka kita bisa tanya sama orang ahli hukum yang dia berpegangan dengan Quran dan hadis. Bahkan kalau kita mau ngikut ulama, ada ulama misalkan ulama, tokoh agama, yang ternyata tokoh agama ini bertentangan dengan Quran dan hadis dalam perbuatannya. Bertentangan, melakukan maksiat atau melakukan perbuatan
mengentengkan maksiat, meremehkan kemaksiatan, langsung tinggalkan. Kenapa? Ya karena barometer kita ini Quran dan hadis. Ketika ada ulama yang melanggar Quran dan hadis, maka tidak pantas untuk diikuti. Nah, apalagi zaman sekarang ini mudah orang menjadi ulama. Tidak kayak dulu. Kalau dulu kan butuh apa? Ilmu yang kelihatan, ilmu ini sudah hatam kitab ini itu, nahunya apa segala macam. Kalau sekarang tidak, pokok pintar bicara. Bahkan ada lagi tambahan pokok ganteng. Ganteng, gagah, penampilan bisa jadi ulama. Ya, jadi ulama. Kalau zaman dulu enggak. Bahkan banyak zaman dahulu orang-orang yang tidak berpenampilan ulama tapi ulama besar. Syekh Yasin Al-Fadani, ulama besar. Muhaddits. Tapi penampilannya ya penampilan biasa. Jadi barometer kita kembali ke Quran atau kembali ke syariat, yaitu Quran dan hadis. Lah, hadis yang itrati tadi yaitu kitabullah wa itrati, kitabnya Allah dan juga keturunanku, kata Nabi. Sama parameternya juga keturunan Nabi yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Pokoknya parameter utama itu Quran dan hadis, itu parameter utamanya. Fakhud ma wafaqa wa da' ma khalaf. Ambil yang sesuai, yang tidak bertentangan, dan tinggalkan yang bertentangan. Wa'mal 'alal ihtiyat, dan melakukan amal dalam kehidupan kita ini harus hati-hati. Karena resikonya kalau kita misalkan itu salah langkah dalam dunia ini, kita salah melangkah, akhiratnya, ya kan? Kita salah melangkah di dunia, akhiratnya resikonya besar. Karena kalau kita sudah sampai ke alam barzah, orang mati itu kan masuk alam barzah. Kalau sudah sampai alam barzah, hijab dibuka semua. Dan kita akan melihat, oh aku ini salah, oh aku ini benar, oh aku ini, setelah mati. Lah yang repot kalau misalkan dia ternyata hidupnya di dunia salah langkah. Hingga ketika masuk ke alam barzah, dia nyadar, oh aku salah langkah. Tapi sudah masuk alam barzah, baru tahu, baru sadar, baru ngerti, baru paham kalau dia selama ini salah dalam melangkah. Terus mau tobat gimana? Di barzah. Karena kalau sudah masuk alam barzah ya wis. Dan alam barzah ini etape tahap dari dunia menuju akhirat. Yang akhirat kekal abadi selamanya. Maka kita harus hati-hati dalam hidup ini. Jangan sembarangan kita ngikut sana, ngikut sini. Kadang-kadang orang ini banyak ngikut itu karena orang ini hebat. Ngomongnya enak. Ngomong enak ya tidak apa-apa. Cuman barometer kita tetap Quran dan hadis. Oh orang ini ganteng. Ulama ini ganteng, tokoh agama ini ganteng. Barometer tetap kembali ke Quran hadis. Tidak apa-apa ganteng, tidak apa-apa penampilan bagus, imamahnya bagus, tidak masalah, karena sunnah. Seorang ulama memakai imamah, memakai jubah itu sunnah. Untuk menunjukkan jati dirinya sebagai ulama itu bukan kesombongan. Tapi kalau kunci kita untuk mengikut ya dan menyelamatkan hidup kita di akhirat adalah hanya penampilan yang kita lihat. Sedangkan zaman sekarang banyak penampilan yang menipu. Zaman sekarang banyak penampilan yang oke, tapi ternyata naudzubillah. Maka hati-hati. Kita kepingin ke Allah, kita kepingin ke Nabi, cuman salah pemimpinnya, salah imamnya, salah yang ngajar, salah panutan. Repotnya, tahunya di alam barzah. Nah, kalau tahunya alam barzah sudah sebalik. Maka itu wa'mal 'alal ihtiyat, hati-hati. Wattabal ahsan abadan dan selalu mengikuti yang baik. Wala tabtadi', dan jangan melakukan hal yang bid'ah fiddin, di agama. Ini akan kita bahas bid'ah itu apa. Wala tattabi' ghaira sabil mu'minin, dan jangan mengikuti yang selain kaum muslimin, kaum yang beriman.
apapun. Fatakhsar dunya wal akhirah, maka kamu akan rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Ketika kita mau mengikuti adat budaya, silakan. Tidak ada larangan kita dalam berbudaya. Tidak ada larangan kita dalam mengikuti adat istiadat bangsa manapun. Apalagi kita bangsa Indonesia, bangsa yang adat istiadatnya sangat banyak. Mungkin ribuan mungkin ya. Suku di Indonesia ini ribuan. Bahkan pulau di Indonesia ini kalau nggak salah 13.000 pulau. Pulau yang berpenghuni sekitar 7.000-an kalau nggak salah. 7.000 pulau. Sukunya ribuan, bahasa ribuan, adat istiadat juga ribuan. Kita mau mengikuti salah satu adat budayanya, boleh tidak? Boleh, dengan catatan ini parameternya. Ketika ada melanggar syariat, adat budaya yang bertentangan dengan agama, adat budaya yang bertentangan dengan Quran dan hadis, tinggalkan. Zaman sekarang ada orang-orang tertentu yang berusaha untuk agama harus ngikut sama adat. Nah ini loh, agama boleh asal cocok sama adat. Dan kalau ada agama yang tidak cocok sama adat budaya setempat, maka agama harus ngalah. Ini ngawur. Mana yang lebih utama, adat dengan agama? Agama. Agama. Ada yang mengatakan bahwa loh kan tidak cocok, soalnya ini kan agama ini Arab, adat budayanya budaya Arab, maka kalau masuk ke Indonesia agama Islam ini harus dinusantarakan. Sebentar. Kalau Anda mengatakan begitu, kita tanya, apakah Nabi diutus hanya untuk orang Arab? Enggak, satu. Yang kedua, coba lihat dalam sejarah dan dalam hukum, bahkan dalam usul din, usul fikih maksudnya. Banyak adat budaya Arab zaman itu yang dihapus oleh Nabi karena bertentangan dengan Quran. Contoh yang paling menonjol ya, khamar, minuman keras. Khamar ini pada zaman dahulu merupakan budaya Arab. Biasa orang Arab minum khamar. Biasa. Bukan sesuatu yang tabu, enggak. Karena belum haram. Kemudian ada salah satu sahabat waktu sholat, sebelum sholat dia minum khamar. Waktu sholat minum khamar, sholat dalam keadaan mabuk, keliru semua sholatnya. Turunlah ayat. Ayatnya apa? Larangan khamar? Belum. Apa larangannya? Larangan kalau mau sholat dilarang minum khamar. Kalau mau sholat. Kalau sudah assalamualaikum langsung minum dalam. Pertama. Dalam usul fikih ini ada namanya nasikh, ada namanya mansukh. Hukum yang dihapus dan hukum yang dihapus. Hukum yang menghapus dan hukum pengganti. Hukum pengganti menghapus hukum yang lama. Nasikh mansukh. Termasuk ini. Setelah sekian lama turun ayat lagi mengharamkan khamar secara mutlak. Ini menasahkan khamar yang hanya dilarang waktu sholat. Seketika itu dalam riwayat di Madinah ini banyak genangan-genangan khamar di jalanan Madinah. Kenapa? Dibuangin semua. Logikanya kalau banyak genangan khamar berarti sahabat menyimpan khamar dengan jumlah yang banyak di rumah masing-masing. Karena belum haram. Begitu turun ayat haram mutlak dibuangin karena tingkat keimanan mereka memang sudah tinggi. Dan menunjukkan apa secara logikanya? Kalau khamrnya itu banyak berarti menunjukkan adat yang sangat kuat. Iya kan? Logika, kita pakai akal. Khamr yang sangat banyak ketika sebelum diharamkan itu, dengan bukti ketika diharamkan banyak menggenang di jalanan karena tidak ada kali di sana. Tidak ada sungai di sana. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka khamr ini merupakan adat Arab yang sangat kuat pada masa itu. Nah, ini satu bukti bahwa Islam itu bukan budaya. Islam adalah agama. Jadi salah kalau Islam itu harus mengikuti budaya.
Karena justru Islam itu merubah budaya yang tidak sesuai dengan Islam. Akhirnya kembali lagi dibalik kan. Zaman dulu Nabi diutus di Bani Arab dan kemudian merubah banyak sekali adat istiadat Arab yang bertentangan dengan syariat. Nah, kalau sekarang dikatakan syariat ini harus mengikuti adat, kan jadi lucu. Dulu aja adat dihilangkan oleh syariat yang bertentangan loh ya. Dihilangkan sama syariat, dihapus yang bertentangan, yang tidak dibiarkan. Lah kok sekarang dibalik, syariat harus mengikuti adat, harus adaptasi dengan budaya. Ini bahaya. Ini bahaya. Nanti kalau ada budaya homer, misalkan nemui tamu nyuki homer, itu merupakan kehormatan. Akhirnya nggak apa-apa kalau gitu. Kenapa? Budaya lebih tinggi dari agama. Akhirnya kan begitu nanti. Ya naudzubillah kalau itu terjadi. Ya. Maka itu harus hati-hati. Jangan kita ngikuti arus, ngikuti omongan, ngikuti ini. Apalagi ada unsur politik kalau masalah ini kan. Kadang-kadang ditumpangi dengan unsur politik juga. Akhirnya lama-lama benci Arab. Padahal sebetulnya bukan benci Arab, benci Islam. Ana pernah ditanya sama orang di live lah gitu, waktu live di Jamek di radio. Dan ada videonya, ada di channel Ana. Itu ditanya dengan pertanyaan yang menunjukkan gimana orang-orang itu punya pikiran. Yang kurang lebihnya ada lengkapnya, ada di mana? Di YouTube Ana. Intinya pertanyaannya itu gimana zaman sekarang ini banyak orang-orang yang ke Arab-Araban, sholat pakai gamis, hukumnya gimana? Ke Arab-Araban, kita kan bukan orang Arab. Kita kan orang, intinya kita kan bukan orang Arab, terus kita sholatnya pakai gamis, hukumnya gimana? Mereka mau menunjukkan bahwa gamis itu kan budaya Arab. Bahkan jubah itu budaya Abu Jahal. Karena sempat ngomong, sampai jangan-jangan konconya Abu Jahal. Sampai roh pakainya Abu Jahal. Padahal ada satu sirah yang menyatakan bahwa Abu Jahal ini punya pakaian seperti Kisra, seperti Kaisar Romawi. Kaisar Romawi itu modelnya seperti itu. Ini bahaya. Ini bahaya sekali. Bahayanya apa? Bahayanya muncullah kebencian terhadap Islam tanpa disadari. Karena dianggap Islam itu dari Arab, Islam itu agama Arab, Islam itu merusak budaya kita, gini gitu. Wes, coba Islam, ojo Islam. Kembali ke leluhur. Arahnya ke situ. Bagaimana dulu leluhur sempat marah dengan raja. Siapa yang masuk Islam itu? Brawijaya ya. Hah? Raja Brawijaya 5 yang masuk Islam, terus kemudian ada seorang agamawan yang marah waktu itu kan. Itu betul nggak ceritanya itu ada di ada gitu enggak? Hah? Dengan istilah agama asing apa segala macam. Karena pernah ngobrol sama mereka juga, mereka menyampaikan ini. Walaupun Anda tidak pernah baca secara langsung tulisannya yang aslinya gitu ya. Tapi Anda pernah disampaikan sama mereka dengan kata-kata itu. Alhamdulillah. Nah, kemudian wa iyyaka wa muhdatsatil umur wa mukhtalafatil ara. Ini masalah bid'ah. Bid'ah ini nanti akan kita bahas di Jumat Pahing yang akan datang. Jumat Pahing yang akan datang itu berarti bulan apa kalau Arabnya? Rejab. Insya Allah kalau Anda tidak ke luar kota. Intinya bid'ah itu kita ngikut Imam Syafi'i
yang berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu hasanah dan sayyi'ah. Bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah sayyi'ah yang buruk. Intinya yang hasanah ini yang tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Kembali lagi ke situ. Yang sayyi'ah yang bertentangan dengan Quran dan hadis. Ini akan kita bahas secara rinci insyaallah yang akan datang. Pertemuan yang akan datang. Sebetulnya kalau misalkan anak di luar kota itu bisa streaming sih aslinya ya. Mungkin pakai proyektor gitu kan bisa kan. Jadi dimakfu kalau anak luar kota gitu saudara. Jadi supaya banyak yang protes, banyak anak luar kota, banyak yang protes. Kasih streaming gitu mungkin kan podo aja lah. Daripada bolak-balik. Ya semoga-moga bermanfaat. Yang penting niat kita, apapun ilmu yang kita terima, moga-moga juga bisa bermanfaat, manfaat dunia dan manfaat akhirat insyaallah. Dan itu mungkin ide yang baik juga, mungkin nanti kita bicarakan pakai streaming itu nanti gimana caranya. Intinya tetap ada taklim gitu, tetap ada taklim. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah dengan fakina fi dinina. Inna salaha wa manasabuna sallallahu alaihi wasallam. Hadatul Nabi al-Fatihah.